Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman, seperti biasa, saya Ki Petualang sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mencapai 1.000 subscriber lebih, teman. Itu sangat berharga bagi saya pribadi. Dan dukung terus, share, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video channel Kiki Petualang. Dan subscribe, like, dan share itu gratis, teman-teman. Yang tidak gratis itu bayar kuota dewek-dewek, terkecuali pakai wifi, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi kali ini Kiki Petualang itu seperti biasa hunting, teman, bukan mukbang tapi hunting. Kita hunting hewan yang berada di sekitar lokasi ini, teman. Nah, kebetulan di sini sudah memasuki musim hujan, ya, teman. Musim hujan, musim panen padi sudah memasuki itu, dan kemungkinan di sini karena waktunya sudah sore, banyak burung ataupun hewan-hewan yang lainnya mau tidur ataupun yang mau beraktivitas, teman, seperti ular, seperti musang, seperti kucing hutan. Dia aktifnya pada malam hari, teman, dan sore hari dia akan keluar mencari makan. Teman, tidak perlu berlama-lama nih, Kiki Petualang langsung saja mencarinya. Hewan apa yang kita dapatkan, kita lihat saja nanti, teman. Mantap, bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat ya, teman. Oke, jadi di lokasi ini banyak sekali buah mangga, teman, karena sudah panen buah mangga di sini, jadi buah mangganya tinggal sedikit. Dan di sini juga buah mangga dari kota Indramayu itu besar-besar, lihat, teman, gede banget. Ini sudah busuk ya, teman, tidak layak untuk kita makan. Nah, biasanya hewan-hewan seperti ikan, katak, kodok, ataupun hewan-hewan yang lainnya, dia mencari minum di sekitar seperti ini nih. Ada cekungan-cekungan atau aliran sungai atau air, dia akan meminumnya, teman, walaupun tempatnya kecil seperti ini, karena sumber air itu bermanfaat bagi hewan-hewan ataupun makhluk hidup. Teman, kita lanjut. Nah, di sini tempatnya cukup strategis, cukup mantap sekali untuk kita jelajahi, untuk kita hunting. Oke. Banyak sekali buah mangga yang berjatuhan, teman, dan sudah busuk. Aduh. Nah, lihat saja, teman, cukup lumayan strategis. Nah, seperti itulah lokasi kita kali ini. Dan di belakang juga cukup mantap sekali, teman. Di sana ada aliran sungai ataupun kali, teman, sungai-sungai kecil, namun tidak menutupi kemungkinan untuk mendapatkan hewan buruan kita kali ini. Oke, teman, kita lanjut. Nah, biasanya di semak-semak seperti ini nih, tempat ular berdiam diri atau bertengger, ya. Ketika kita bahasa Ken ini mangarit, motong rumput buat hewan-hewan ternak, biasanya ular kobra ataupun ular-ular yang lainnya itu berada di semak-semak seperti ini nih, dari rumputan yang menjulang tinggi. Jadi maka hati-hati, teman, dimanapun Anda berada. Teman, kita lanjut. Saya juga harus berhati-hati langkah demi langkah, karena hewan ular bisa berada di seperti ini nih, semak-semak ataupun rumputan yang menjulang tinggi. Oke, teman, kita lanjut. Nah, kemungkinan ada pertanyaan nih, kenapa di setiap pohon mangga seperti itu tuh ada biru-biru, di batangnya ada biru-biru. Nah, itu gunanya
untuk menghindari hama, yaitu tikus teman. Jadi ketika dipasang biru-biru seperti ini plastik teman, tikus itu tidak bisa naik teman, dan tidak bisa memakan buah mangga ataupun buah-buah yang lainnya teman. Kita lanjut, kita ke sini. Oke teman, jadi kita kali ini sudah sore ya, huntingnya sore banget. Ingat waktu sudah jam 5:30, mau maghrib teman. Jadi sedapatnya aja, kalau kita dapat syukur alhamdulillah, kalau tidak dapat ya sudahlah, tidak apa-apa, nanti kita cut saja. Oke teman, hewan apapun, mau bunglon, mau apalah, kita edukasi teman, kita review satu demi persatu. Nah dulu sebelum saya mengerti, sebelum saya tahu nih, ini adalah pohon ilang-ilang teman. Pohon ilang-ilang ini memiliki buah berwarna hitam. Dulu buah ilang-ilang itu yang berwarna hitam itu adalah makanan ular teman. Ternyata bukan teman, ternyata bukan makanan ular. Itu bukan makanan ular. Kita lanjut. Nah, ular juga seperti garangan ular biawak, Varanus salvator, dia akan berdiam diri dan merasa nyaman di semak-semak seperti ini nih. Tuh, seperti ini. Ini adalah ranting dan dahan ataupun daun-daun kering dari pohon mangga, teman. Jika seperti ini, bertemu seperti ini, maka ular itu akan hinggap di sini nih. Ular Varanus salvator maupun garangan. Cukup lumayan lelah. Sebetulnya saya dari tadi nih membuat video tentang hunting ya, namun kita belum mendapatkan hewan yang kita mau cari, seperti burung, musang, garangan, Varanus salvator ataupun hewan-hewan mamalia ataupun reptil yang lain. Oke teman, kita lanjut. Lihat, mantap sekali teman, lokasinya rindang dan rimbun sekali. Hampir saya tidak kelihatan karena ada daun yang kering dan semak-semak yang tinggi sekali. Kita belum tahu di mana keberadaan hewan itu. Ya teman-teman, itu ada kayaknya ada sarang burung ya. Ada sarang burung. Oh mungkin itu sarang tikus teman, bukan sarang burung ya. Oke. Saya ambil dari tadi, kirain itu sarang tikus, ternyata bukan. Oke teman, lanjut. Kita ke sini, semoga kita mendapatkan hewan buruan kita kali ini. Kita ke sini, sini ada aliran sungai. Aliran sungai. Jadi kameramen, banyak hewan-hewan berduri. Ada king cobra teman. Benar, kita ambil dulu. Ular. Kita tahu nih, ular apa nih yang kita lihat? Kita kelihatan ekornya saja nih teman. Coba lihat di sini. Kameramen bisa muter, awas hati-hati ya. Baik. Seperti semak-semak belukar teman, lihat, pantengin tuh, hampir saja saya terkecoh dengan corak warna dari ular tersebut karena terhalang oleh dedaunan sarang dari dedaunan kering dan juga apa ya, rubut-rubut yang bilang tinggi teman. Namanya ini ular-ular besar.
Ternyata ini adalah ular king cobra. Gede banget. Jadi cukup menangani ular seperti ini dengan santai. Bismillah. Di sini jadi anak posisi lihat kepala dulu nih. Belum sekali. Lumayan agresif. Hampir saja saya terkecoh dengan corak warna dari ular king cobra ini, teman. Hampir terkecoh karena lihat saja, teman. Corak warnanya itu mirip sekali dengan dedaunan kering, dengan pohon mangga, dan terhalang oleh rumput dan ranting-ranting pohon yang sudah kering. Samar-samar, tapi lumayan. Ini ukurannya sedang, teman, tidak besar, tidak kecil. Nah, ular yang seperti ini nih cukup lumayan agresif sekali, teman. Jadi kita harus hati-hati. Ini ular king cobra, teman, beda dengan ular kobra. Kalau ular kobra dia memiliki bisa, sama-sama memiliki bisa mematikan. Akan tetapi ular king cobra dengan ular kobra itu sangat berbeda. Dari panjangnya, ular kobra memiliki panjang tubuh maksimal sampai 3 meter 2 meter. Dengan ular king cobra melebihi dari panjang 3 meter. Nah, sedangkan ular kobra itu bisa menyemprotkan bisanya. Nah, sedangkan ular kobra itu bisa menyemprotkan bisanya dan ular king cobra itu tidak menyemprotkan bisanya, teman. Tuh. Tinggi sekali. Kita tidak boleh bermain-main. Apakah kita boleh bermain-main dulu? Kalau kelihatan desisan atau kedengarannya, teman, ini desisannya itu mirip sekali dengan angsa, seperti ular kobra, mirip sekali, seram sekali, teman. Jadi kita harus ekstra hati-hati nih untuk menghandle, berinteraksi dan menangkap ular king cobra ini. Nah, kamu diam, jangan kemana-mana, diam. Nah, ular kobra ini memiliki ular king cobra ini memiliki 3 jenis bisa, teman. 3 jenis bisa. Liar banget. Nah, ular king cobra diam. Sini. Mau kabur kan aja. Diam. Nah, ular king cobra ini, teman, memiliki 3 jenis bisa. Neurotoksin, kardiostoksin, dan hemotoksin, teman. Nah, sedangkan ular kobra memiliki 2 jenis bisa. Neurotoksin dan hemotoksin, teman. Dia sama-sama berbisa mematikan. Nah, ketika teman-teman tergigit oleh king cobra, maka efeknya itu sangat fatal sekali, bisa menyebabkan kematian. Dan ketika manusia tergigit oleh ular king cobra, jangka waktunya bisa mencapai 15 menit dan 30 menit, teman. Kita bisa meninggal. Diam. Nah, ular king cobra ini sudah tersebar luas di mana-mana, di Asia Tenggara maupun Asia Selatan, dan di benua banyak sekali penyebaran ular king cobra ini. Dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, banyak sekali sudah tersebar luas di mana-mana. Agak mendekat, kameramen nampaknya agak deg-deg ser. Yuk, kita bermain. Bismillah. Kita harus hati-hati nih untuk menghadapi ular king cobra ini. Kita coba ya, kita pegang-pegang sedikit seperti apa serangan dari ular king cobra ini, teman. Ada lumayan letih. Bismillah.
kalau kita bergerak pun dia akan mengikuti gerak dan langkah kita teman. Tuh, kita ke kanan, dia ikut ke kanan. Diam, diam. Kalau kita pergi ke kiri, dia akan mengikuti ke kiri. Cukup lumayan agresif sekali untuk menghadapi ular salah satu king cobra ini. Diam. Mantap sekali bos. Ini nampaknya bukan lawan kita, bukan tandingan kita teman, bukan tandingan Kiki Petualang. Tapi Kiki Petualang akan mencobanya dengan semaksimal mungkin dengan ilmu yang saya ketahui. Sedikit ilmu yang saya ketahui, saya akan coba teman. Bismillah. Guys, mantap sekali. Dia terus mengejar dan menyerang kameramen. Dia terus mengikuti langkah kaki saya dan kameramen, teman. Bismillah. 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 Bukan lawan. Setidaknya kalau teman-teman nih melihat ular yang sebesar ini, ular king cobra, teman-teman siapkan kayu yang panjang untuk menghindari gigitan dari serangan ular king cobra ini. Tuh, dia terus memfokuskan dirinya dari satu gerakan atau satu arah, teman. Tuh, dia terus mengejar. Bagaimanapun saya gerakannya, dia terus tetap mengejar, teman. Dia terus tetap melawan. Cukup agresif sekali. Diam. Waduh. Apakah saya boleh bermain denganmu? Masih sangat agresif sekali, teman. Kita tidak bisa memegang ular king cobra ini. Bismillah. Jika terus diprovokasi, maka ular king cobra ini akan menyerang kita, teman. Dengan kecepatan yang cukup lumayan. Bismillah. Woi. Kita harus bermain, teman. Kakinya harus bermain. Untuk bermain juga dengan ular king cobra. Tapi jangan ditiru adegan yang seperti ini. Cukup berbahaya sekali bagi pemula, teman-teman yang tidak tahu cara ilmunya bagaimana untuk bermain dengan ular king cobra ini. Nah, kita tangkap, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wih, lihat saja serangan dari ular king cobra ini. Cukup mantap sekali. Wah. Wih. Nampaknya dia tidak lelah, masih terus menyerang.
Lihat teman-teman. Lihat serangannya cukup mantap. Tinggi banget. Dia akan berdiri tinggi, bisa mencapai 1 meter hingga 2 meter teman. Napas ngos-ngosan. Terus menyerang kain yang berwarna hitam, tas saya teman. Menyerang kaki, lagi-lagi menyerang kaki teman. Ayo sini. Kita harus keluarkan jurus gigi petualang. Jurus uhuy teman. Kameramen tolong ambilkan kayu yang lumayan panjang ataupun besar. Apa saya sudah tidak kuat untuk meladeni ular king cobra ini teman. Kayu apa saja yang penting gede. Teman-teman, jadi dia itu pup teman-teman. Ya berarti itu pertanyaannya dia itu stres teman-teman. Kameramen ketakutan. Oke, kita siapkan kayu yang panjang karena ini sangat berbahaya sekali. Bismillah. Dia terus saja mengikuti gerak-gerakan saya. Dimanapun saya bergerak, dia akan fokus dalam gerakan saya ataupun langkah saya teman. Jadi saya harus hati-hati nih untuk menangkap ular kace ini atau king cobra Ophiophagus hana. Dia nama latin dari ular king cobra. Ini kayaknya kegedean banget. Ada sulit sekali untuk saya menangkap. Tidak bisa. Hampir saja dia menggigit kaki saya teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah teman, akhirnya kena juga. Sini teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dari taring-taringnya. Allahu Akbar. Lihat sini. Dari taring ular king cobra ataupun bisa dari ular king cobra. Sampai keringetan banget. Lihat. Tuh. Sini. Kelihatan dari tepi. Tuh. Nah, kelihatan. Kecil ya. Kecil teman. Akhirnya kita bisa tangkap dengan tangan kosong meskipun berlawanan dengan kayu, namun gagal. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan dan kita amankan ular king cobra atau bernama ilmiah Ophiophagus hana teman. Ular ini sangat cantik, keren. Saya tidak tahu ini jantan apa betina. Yang pastinya saya jantan teman, bukan betina. Teman jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan like, komen, dan subscribe itu gratis. Yang gratis itu kuota. Bayar dewek ya teman. Teman, ini ular kobra, king cobra, rajanya ular. Sekali lagi berbeda ya ular kobra dengan king cobra. Dari warna, dari panjangnya, dari karakternya dia hampir sama, agresif juga. Namun perbedaannya dari panjang maksimal dan ular kobra
menyemprotkan bisanya atau menyemburkan bisanya, sedangkan ular king cobra tidak menyemburkan bisanya. Dia hanya menyerang, dan ketika tergigit oleh ular king cobra ini, dia akan menyuntikkan bisanya dari taringnya. Dia memiliki dua taring, taring atas, dan gigitan dari ular kobra ataupun king cobra ini, Ophiophagusana ini sangat mematikan. 15 menit, 30 menit is dead, mati. Dan terima kasih teman-teman yang sudah melihat channel Gigi Petualang dan sudah mendukung channel Gigi Petualang. Terima kasih banyak dari dukungan teman-teman nih. Dimanapun teman-teman berada, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekian dari Gigi Petualang, semoga bermanfaat. Hati-hati dimanapun Anda berada ya teman-teman. Wassalamualaikum. Uhuy, mantap.